Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Gemak Wareng Channel. Tentunya channel seputar dunia perpuyuhan. Oke, pada kesempatan video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman lagi, yaitu tentang perlukah dalam satu kandang ini, dalam satu box atau satu kotak ini ada jantannya bang untuk beternak puyuh. Nah, langsung saja di sini saya akan menjawabnya. Nah, sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, saya ingatkan selalu buat teman-teman yang lagi bergabung, jangan lupa untuk selalu support channel ini ya, untuk like, share, dan subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah selalu support channel ini. Nah, langsung saja ya ke pembahasannya. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa untuk puyuh petelur sendiri itu sebenarnya dalam budidaya atau ternaknya itu sudah tidak memerlukan jantan lagi, teman-teman. Saya ulangi lagi bahwa untuk melakukan budidaya ternak puyuh dalam satu kotaknya ini itu sudah tidak membutuhkan pejantan lagi. Karena apa? Karena puyuh petelur ini biarpun tanpa jantan itu sudah mau bertelur ya teman-teman, atau sudah bertelur. Jadi tidak usah teman-teman kasih puyuh jantannya atau bagaimana, itu tidak usah. Kadang ada yang teman-teman yang bertanya dalam satu kotaknya ini dikasih 2 atau 3 jantan, itu tidak apa-apa bang. Nah, di sini sebenarnya tujuannya apa? Kalau memang tujuannya pengen istilahnya ingin membuat telur fertil atau telur yang dibuahi, ya memang harus dikasih jantan. Tapi kalau tujuan kita hanya untuk budidaya, untuk menghasilkan telur saja, itu sebenarnya sudah tidak perlu membutuhkan yang namanya puyuh jantan. Karena apa? Hanya saya anggap hanya sia-sia ya, karena kita hanya membutuhkan telurnya saja. Buat apa kita pelihara jantannya? Malah kita kebanyakan biaya pengeluaran saja ya untuk mengasih pakan ke puyuh-puyuh jantan, sedangkan kita tidak bisa mengambil manfaat dan hasilnya dari puyuh jantan itu sendiri. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi dalam satu kotak ini itu sudah tidak memerlukan yang namanya jantan lagi. Semuanya ini betina semua per kotaknya ini. Misalkan untuk puyuh saya ini kan per kotaknya ini 30 ekor. Per kotak ini 30 ekor semua. Itu saya sudah tidak kasih jantan semua. Jadi semuanya ini betina semua, teman-teman. Itu ya. Saya sarankan teman-teman tidak usah menggunakan jantan lagi. Beda lagi kalau teman-teman ingin membuat indukan puyuh. Kalau indukan puyuh itu teman-teman wajib ya, kalau ingin membuat telur fertilnya ini dibuahi, bisa teman-teman tetaskan sendiri, itu wajib menggunakan puyuh jantan. Tapi juga jangan asal-asalan teman. Itu kalau misalkan seandainya ini kan puyuh saya kan ini namanya puyuh sayur ya, yang dikhususkan untuk khusus petelur saja, tidak bisa untuk indukan. Jadi yang disebut puyuh sayur atau puyuh petelur ini tujuannya hanya untuk produksi petelurnya saja, tidak bisa dibuat untuk indukan. Kalau teman-teman ingin membuat indukan, itu harus melalui proses perkawinan terlebih dahulu. Jadi perkawinan silangnya itu ada 3 tahapan teman-teman. Jadi yang pertama itu teman-teman harus melakukan kawin campur. Setelah kawin campur itu bisa melakukan perkawinan pemurnian. Setelah itu bisa dijadikan
indukan final stock. Kalau indukan final stock itu jadinya anakannya itu seperti ini. Jadi teman-teman harus melewati 3 perkawinan itu terlebih dahulu. Jadi prosesnya itu tidak lama ya teman-teman, tidak sebentar maksudnya. Jadi prosesnya itu tidak sebentar, tetapi membutuhkan waktu yang lumayan lama. Itu sudah buat para penetas puyuh mungkin sudah berpengalaman ya dalam bidang pembuatan indukan puyuhnya, juga mungkin sudah berpengalaman. Nah, di sini juga saya dulu pernah sharing-sharing bagaimana cara membuat indukan puyuh. Teman-teman bisa melihat video-video saya yang sebelumnya, itu sudah saya jelaskan semua ya, bagaimana cara membuat indukan puyuh, kawin campur, pemurnian, dan juga indukan yang sudah final stock. Untuk ciri-ciri jantan dan betinanya juga semuanya sudah saya jelaskan lengkap di sana teman-teman. Jadi silahkan teman-teman melihat dan mempelajari sendiri-sendiri. Nanti bisa teman-teman praktekkan kalau misalkan seandainya teman-teman ada niatan untuk membuat indukan puyuh. Nah, itu saja ya teman-teman. Jadi silakan teman-teman pelajari terlebih dahulu. Nah, jadi kesimpulan di sini dari saya itu bahwa untuk satu kotak kandang puyuh itu tidak perlu lagi jantan, jadi semua harus betina, supaya kita nantinya tidak rugi teman-teman. Buat apa kita pelihara jantan kalau tujuannya hanya menghasilkan telur saja. Itu saja ya teman-teman, tips dari saya. Kalau teman-teman ingin membuat indukan itu harus sabar. Karena apa? Karena nantinya jika teman-teman dalam proses kawin campur itu nanti pemilihan antara jantan dan betinanya itu masih agak susah teman-teman. Paling enggak supaya pemilihannya itu lebih bagus, lebih stabil, itu puyuh harus dipelihara selama kurang lebih 20 sampai 1 bulan teman-teman. Itu untuk jenis kelamin jantan dan betinanya itu lebih terlihat lah, lebih jelas maksudnya. Jadi saya sarankan kalau teman-teman ingin membuat indukan itu kalau masih kawin campur harus dipelihara sampai di usia 20 sampai 30 hari. Nah, itu saja ya tentang pembahasan kali tentang perlukah jantan dalam satu box itu untuk ternak puyuh seperti ini. Itu saya jawab tidak perlu, semuanya itu harus betina semua. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Buat teman-teman yang lagi bergabung, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.